السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bahwa syarat untuk masuk surga itu dengan tauhid. Gak bisa orang masuk surga tanpa tauhid. Jadi harus dengan tauhid. Jadi syarat. Makanya dalam judulnya saya sebut tauhid pemersatu umat dan syarat untuk masuk surga. Syarat. Tanpa tauhid gak bisa orang masuk surga. Meskipun dia beramal sebanyak-banyaknya. Makanya pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Ibnu Jud'an, yang dia di Mekah banyak melakukan amal-amal soleh, menolong orang miskin, menjamu orang-orang menunaikan ibadah haji, menolong anak yatim. Kata Aisyah, apakah bermanfaat dia amal solehnya itu? Kata Nabi, enggak bermanfaat. Tidak bermanfaat sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai dia mengucapkan kalimat tauhid baru bermanfaat buat dia. Makanya orang-orang kafir yang melakukan amal soleh apa aja nggak akan diterima oleh Allah. Di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak. Orang kafir, ya meskipun dia berbuat kebaikan, apa saja berbuat kebaikan. Kan ada orang kafir yang dia berbuat kebaikan, nolong anak yatim, orang miskin. Bahkan ada orang kafir sekarang ini yang bangun masjid. Ada orang kafir yang nolong membantu pondok pesantren. Bahkan masuk lagi ke pondok, ya, pakai sarung, pakai pici. Dan bodohnya umat Islam tertipu dengan itu. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mesti ada apa? Barok orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, nggak boleh mencintai orang kafir. Nggak boleh ada seberat zarrah ini cinta pada orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman. Orang munafik itu bukan orang beriman. Kalau mencintai orang kafir, nggak ada yang namanya orang beriman itu mencintai orang kafir, nggak ada, nggak boleh. Mau antum buktikan ayatnya? Antum lihat dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, surah 58 ayat 22. Antum lihat ayatnya, biar antum tahu. Sekarang ini banyak orang-orang mencintai orang kafir, mendukung orang kafir, ya, mendukung orang, membela lagi orang kafir. Dipertanyakan imannya itu, imannya. Untuk melihat di surah Al-Mujadilah surah 58 di ayat 22. Ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling mencintai kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun yang menentang itu bapak mereka atau anak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka. Allah sudah tuliskan pada hati mereka orang yang beriman itu, yaitu iman, dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan daripadanya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Mereka adalah golongan Allah. Ketahuilah sungguhnya golongan Allah itu orang-orang yang menang. Jadi Allah menyebutkan di sini, engkau nggak akan dapati yang namanya orang yang beriman kepada Allah mencintai siapa? Orang kafir, nggak akan dapati. Meskipun orang kafir itu bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka, nggak akan cinta. Nggak boleh mencintai orang kafir selama-lamanya, nggak boleh. Kalau dia mencintai orang kafir, berarti yang tidak benar apanya? Iman yang nggak benar, dia orang munafik ini, bukan orang beriman. Jelas? Nanti saya sebutkan lagi ayat yang lain.
Kalau antum mau tanyakan lagi, saya sebutkan lagi ayat yang lain. Jadi orang kafir meskipun dia melakukan amal soleh, diterima atau tidak di hari kiamat oleh Allah? Tidak, gak akan diterima oleh Allah. Dasarnya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antara Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan seluruh amal mereka pada hari kiamat, kami jadikan amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang pondok, gak ada manfaat sama sekali. Allah jadikan seperti debu-debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya sama sekali. Allah jadikan seperti fata morgana, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur. Makanya syarat untuk masuk sorga itu dasarnya tauhid, nggak boleh berbuat syirik. Antum lihat hadisnya dalam buku ini halaman 64. Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nara. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga, maka dia pasti masuk surga. Saya ulangi lagi, barang siapa yang bertemu dengan Allah, artinya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang bertemu dengan Allah, meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti dia masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kata beliau bahwa orang musyrik, orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Enggak ada orang kafir tempatnya di sorga. Orang kafir tempatnya neraka selama-lamanya. Dan gak ada kemuliaan bagi orang kafir sama sekali. Jadi mereka yang masuk neraka serta kekal di dalamnya adalah, kata Imam Nawawi, orang yang masuk dan kekal dalam neraka yaitu ahlul kitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, orang-orang kafir yang lainnya. Tidak melihat apakah orang kafir itu menentang Islam, menyelisihinya, maupun orang itu menyandarkan diri kepada Islam, yakni dia mengaku muslim, akan tapi dia mengingkarinya, padahal dia tahu perkara dalam agama ini yang menjadikan kafir jika diingkari, dan yang semisalnya. Jadi kata Imam Nawawi, yang dikatakan orang kafir itu apakah dia menentang Islam, memusuhi Islam atau tidak memusuhi Islam, dia kafir, maka tempatnya di mana? Neraka. Jelas, nas Al-Quran demikian. Kemudian juga hadis demikian. Kalau nas Al-Quran, Allah menyebutkan nama Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tempatnya di mana kata Allah? Dalam neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Allah yang firmankan dalam Al-Quran. Nggak bisa dibela orang kafir. Sehebat apapun, apakah dia jujur, dia amanah, segala macam, nggak bisa dibela. Kafir tetap kafir, tempatnya di neraka. Menurut Al-Quran, nggak boleh dibela. Nas Al-Quran, mau nentang Al-Quran, tambah lagi ntar yang melecehkan Al-Quran akhirnya. Nas Al-Quran, kita nggak keluar dari itu. Quran sunnah, nggak ada yang lain udah. Dalil kita dalam kita berpijak Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Bukan kata ustad, bukan kata dai, bukan kata kiai, bukan kata yang lain. Kata dalil dari Quran dan sunnah. Itu yang wajib kita ikut. Itu jalan selamat dunia dan akhirat. Dan ini yang wajib diawakan kepada umat tentang tauhid. Tauhid harus kita jelaskan kepada umat bahwa orang yang mentauhidkan Allah itu akan dijamin dengan apa? Dengan surga. Kalau mereka berbuat dosa, mereka berbuat maksiat, kalau tauhidnya benar, Allah akan ampunkan dia. Allah akan ampunkan. Karena Allah berjanji demikian. Kalau orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih berbuat kesalahan, kekeliruan sebagai anak Adam, manusia, tapi tauhidnya lurus, akan diampunkan dosanya. Antum lihat di halaman 42
Antum lihat halaman 42. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan ketika meninggal kamu berada dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, niscaya aku akan datang kepada kamu memberikan ampunan kepada kamu sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, Darimi. Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan tauhid. Banyak keutamanya, puluhan keutamaan tauhid. Makanya kita wajib belajar tentang tauhid, memahami tentang tauhid, mengamalkan tentang tauhid, dan ajarkan keluarga kita tentang tauhid. Makanya antum lihat Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa bapaknya para nabi? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid, menjauhkan syirik. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bahkan dia berkata kepada bapaknya, untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan dia berlepas diri. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun ila alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Semua yang disembah oleh bapaknya, oleh kaumnya, semuanya berlepas diri, ditinggalkan. Ini mana adalah ilallah. Illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, itu Allah SWT. Fa innahu sayahdin, Allah pasti akan menunjuki aku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibi ila yaumil. Allah jadikan kalimat ini sebagai kalimat yang kekal bagi anak cucu Nabi Ibrahim agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan Nabi Ibrahim meskipun sudah mendakwakan anak cucunya mentauhidkan Allah, tetap Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Makanya kita harus memperbaiki diri kita, istri kita, anak kita untuk mentauhidkan Allah. Jauhkan mereka dari berbagai macam kesyirikan. Karena masih banyak kepercayaan syirik di masyarakat. Luar biasa. Kepercayaan syirik ini luar biasa, menguasai ribuan kepercayaan di masyarakat tentang syirik yang masih dilakukan oleh kaum muslimin, yang wajib kita ingatkan. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.